Dan secara lebih lanjut, sains pun juga mengandung mitos. Kenapa? Karena dia berangkat dari seperangkat metode yang sudah dianggap baku, sudah dianggap kaku dan nggak bisa terbantahkan. Padahal kebenaran dari metode itu, bahkan kebenaran dari hasil metode itu masih berupa sesuatu yang abduktif, itu hanya berangkat dari segelintir. Itu pun segelintir contoh yang dijadikan pegangan bersifat lokal temporal, itu terbatas pada ruang dan tempat tertentu, dan hal demikian tidak dipertanyakan. Salam sejahtera untuk semua, jumpa lagi dengan channel Iman Nalar. Pada sesi kali ini saya hendak mengkaji secara kritis tentang sains itu, seberapa bisa sains itu dipercaya. Kan memang banyak dari kita ketika sudah berbicara sains, diam-diam alam bawah sadar kita mengiyakan itu sudah pasti benar gitu. Apakah hal demikian sesuai dengan realita? Nah, di sini saya hendak mempertanyakan bahwa bahkan sains pun itu sebenarnya juga mengandung unsur mitos gitu. Sekalipun sains dari awal datang untuk memberantas mitos. Dan terutama dalam kajian akademis itu, Auguste Comte yang membagi fase manusia kepada tiga, fase teologis, metafisis, dan positifis. Dia mendambakan dan mengidealkan fase positifis itu sebagai puncak peradaban manusia. Itu fase di mana sains itu sudah menjadi pedoman dan panduan dalam menjalani hidup. Tapi ternyata sekalipun itu merupakan sesuatu yang ideal, bahkan sampai melahirkan semacam gerakan ateisme baru, yaitu saintisme, menuhankan sains. Sebenarnya sains itu juga mengidap banyak kelemahan gitu. Nah, bagaimana cara mendeteksi sisi kelemahan sains dalam hal bahwa sains pun juga mengandung mitos? Dalam hal ini saya hendak mengutip trilema Munchausen yang Hans Albert bahas di bukunya Treatise of Critical Reason. Jadi menurut trilema Munchausen, ketika seseorang atau apalah ditanya tentang suatu alasan, ditanya mengapa, maka itu akan menimbulkan tiga kemungkinan jawaban. Kemungkinan pertama ialah berputar-putar di sesuatu yang dipertanyakan. Ya, kalau dicontohkan secara sederhana begini, mengapa manusia makan? Ya karena memang butuh makan. Dan jawaban sedemikian sebenarnya sudah tidak masuk akal gitu. Kenapa? Karena butuh makan itu dipertanyakan, kok malah dijadikan jawaban. Kebutuhan untuk makan itu sudah dipertanyakan, kok kenapa dijadikan jawaban? Nah, ini kemungkinan pertama, berputar-putar di dalam ranah yang dipertanyakan. Kemudian yang kedua itu mencari jawaban di belakang. Misalkan, kenapa manusia hidup? Karena bernafas. Kenapa bernafas? Karena ada oksigen. Terus gitu sampai ke belakang. Tetapi kemungkinan kedua ini menimbulkan regresi tanpa batas, gerak ke belakang tanpa batas, dan itu sebenarnya juga merupakan sesuatu yang mustahil. Maka akhirnya ketika ditanya tentang suatu alasan, kemungkinan yang ketiga yang sangat memungkinkan dan memang pasti terjadi, yaitu berhenti pada satu alasan yang dianggap sudah paten, sakral, ajib, pejal, dan tak terbantahkan. Nah, sesuatu yang disakralkan ini merupakan sesuatu yang yang tidak teruji tapi sudah teryakini. Nah, sains tidak berbeda jauh dengan semua keyakinan, semua mitos dan sebagainya mengenai keyakinannya akan kebenaran diri sendiri, atau biasa disebut dengan truth claim, klaim kebenaran sendiri gitu. Jadi cara kerja sains misalkan ya, cara kerja sains itu kan secara umum ada tiga, induksi, generalisasi, dan verifikasi gitu. Jadi sains itu sebelum mencapai semacam suatu teori, dia melakukan penelitian terhadap beberapa sampel, beberapa contoh. Nah, kritikus yang cukup terkenal mengenai sains ini adalah Karl Popper, filsuf Jerman. Dia menulis buku The Logic of Scientific Discovery, logika penemuan saintifik, penemuan ilmiah. Jadi Karl Popper itu mencontohkan angsa putih, misalkan teori angsa putih. Sains itu sebelum mencapai teori angsa putih, dia meneliti beberapa sampel angsa
yang disebut dengan induksi. Dari induksi itu kemudian ditarik kesimpulan umum menjadi generalisasi. Kesimpulan umum ini agar lebih kuat nantinya kemudian dibuktikan dengan sampel-sampel lagi yang disebut dengan verifikasi. Nah, 3 langkah ini sudah dianggap mapan, padahal sebenarnya induksi saja itu mustahil, karena induksi itu seharusnya itu meneliti semua sampel kecil, kemudian ditarik kesimpulan umum. Nyatanya yang terjadi bukan induksi, tetapi abduksi. Berangkat dari segelintir contoh, kemudian ditarik kesimpulan umum. Jadi untuk masalah induksi saja sudah sains tidak memungkinkan. Nah, kemudian untuk verifikasi, verifikasi itu kan kebenaran itu seberapa ada bukti. Jadi kalau ada buktinya itu baru disebut dengan benar dalam sains itu. Kata Karl Popper, kenapa tidak mengajukan metode lain, yaitu falsifikasi? Seberapa tangguh teori ini untuk dibantah, selama itu pula teori itu benar. Jadi selama teori itu tidak memungkinkan dibantah, itu tidak bisa dinilai ini saintifik atau tidak. Baru kalau misalkan ada celah untuk dibantah, di situ kemudian ini teruji kesaintifikannya, kesainsnya, gitu. Keilmiahan dari teori itu. Misalkan setelah meneliti beberapa banyak angsa yang berwarna putih, kemudian ditarik kesimpulan generalisasi, kesimpulannya adalah semua angsa putih. Kemudian kesimpulan umum ini mau dipertanggungjawabkan, ya dicarikan contoh bahwa angsa yang diteliti ternyata memang putih semua. Itu metode verifikasi. Tapi kalau falsifikasi, cari dulu sebanyak mungkin angsa, barangkali ada angsa lain yang tidak berwarna putih. Nah, selama belum ditemukan angsa berwarna putih, selama itu pula maka teori semua angsa adalah putih itu bisa dibenarkan. Nah, baru kalau kemudian ditemukan angsa berwarna hitam atau angsa berwarna biru dan macam-macam itu, di situ kemudian teori itu bisa terbantahkan. Nah, selama ini sains itu mengidap kelemahan akut karena metode pembuktian, metode kebenarannya itu adalah pembuktian, bukan penyangkalan gitu. Dan secara berkelanjutan kemudian sains itu dinobatkan sebagai primadona dalam merangkul kebenaran. Nah, padahal kalau diteliti lebih lanjut secara aksiologis, sains itu tidak mengajari kita arti hidup. Sains itu lebih mengajari bagaimana alam bekerja. Tetapi kalau berbicara arti hidup, makna hidup, itu kita dapatkan dari seni, spiritualitas, dan kebudayaan. Dalam sains kita tidak mendapatkan itu. Maka dari beberapa kritik itu, sains itu sebenarnya terlalu ringkih untuk untuk dinubuatkan, untuk dituhankan. Dan secara lebih lanjut, sains pun juga mengandung mitos. Kenapa? Karena dia berangkat dari seperangkat metode yang sudah dianggap baku, sudah dianggap kaku dan nggak bisa terbantahkan. Padahal kebenaran dari metode itu, bahkan kebenaran dari hasil metode itu masih berupa sesuatu yang abduktif, itu hanya berangkat dari segelintir. Itu pun segelintir contoh yang dijadikan pegangan bersifat lokal temporal, itu terbatas pada ruang dan tempat tertentu, dan hal demikian tidak dipertanyakan. Maka disitulah kemudian bisa disimpulkan bahwa sains pun juga mitos. Nah, kira-kira begitu. Semoga berguna. Akhir kata, salam iman dan nalar.